Di episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kontroversi cerita yang umum tersebar mengenai kisah Nabi Ibrahim yang diceritakan bahwa beliau mencari Tuhan. Bahkan sampai ada yang mengatakan jika beliau pernah ateis. Ya banyak kemudian komen-komen yang kontra. Ada yang bilang bego, ada yang bilang sok tahu, dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwa cerita tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu ada disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 75 hingga 79. Lalu kemudian mereka mengira bahwa saya nggak tahu kalau ada ayat yang seperti itu gitu ya. Padahal kan di sepanjang video itu kita sudah membahas ayat terkait. Ini menunjukkan bahwa banyak dari penonton kita ini cepat ke-trigger. Baru mukaddimah dan opening video itu langsung ke-trigger. Andaikan mereka bersabar sedikit saja untuk menonton lebih lama, maka mereka akan menyadari bahwa apa yang kita sampaikan dan materi yang kita sajikan itu semua berlandaskan ilmu dan kita merujuk kitab-kitab ulama yang mu'tabar. Yang mengatakan bahwa cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu tidak benar dan bukan begitu maksud dari cerita yang ada dalam surat Al-An'am ayat 75 hingga 79 itu adalah Imam Ibnu Katsir sendiri. Dikatakan dalam tafsirnya sebagai berikut yang artinya jika semua makhluk yang memiliki fitrah, sehingga Ibrahim yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan Hanif, dan dia bukan termasuk orang musyrik. Bagaimana mungkin Ibrahim yang seperti itu dikatakan bahwa ia mencari Tuhan? Kita tidak ragu bahwa beliau adalah manusia yang paling layak untuk mendapatkan fitrah yang lurus setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di episode sebelumnya kita katakan bahwa cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu adalah hoak dan itu berlandaskan kepada pernyataan dari Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal wa Ahwa wan Nihal, yang mana artinya sebagai berikut. Beberapa orang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan hal tersebut saat pertama kali keluar dari gua. Namun ini adalah cerita khayalan, dibuat-buat, dan jelas merupakan kebohongan alias hoax. Jadi pernyataan dan argumen yang kita sajikan di episode sebelumnya itu semua berlandaskan pada rujukan, bukan sekedar asumsi. Nah, kalau cerita yang umum kita yakini selama ini bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu bermasalah dan tidak sesuai dengan cerita yang sebenarnya dari kisah surat Al-An'am ayat 75 hingga 79 itu, lantas bagaimana kisah yang sebenarnya kan gitu? Nah, mengenai kisah yang sebenarnya dari ayat ini, itu bisa teman-teman simak di episode sebelumnya. Klik aja link yang ada di atas ini atau link yang ada di deskripsi video pun di kolom komentar semat di bawah video ini. Nah, kalau gitu pertanyaannya adalah, kok bisa cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu bisa tersebar di masyarakat? Nah, teman-teman, ini bermula dari kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi sebagai mahasiswa ilmu tafsir ya, kita sudah menyadari bahwa kitab tafsir Ibnu Jarir ini itu memang banyak mengumpulkan dan memuat riwayat-riwayat yang Israiliyat. Ibnu Jarir itu hidup di abad ke-9 dan awal abad ke-10. Di mana pada saat itu ilmu kritik riwayat itu belum mapan. Makanya nggak heran jika Ibnu Jarir dalam tafsirnya itu banyak memuat riwayat-riwayat yang kemudian di era belakangan baru dievaluasi status riwayatnya. Nah, Ibnu Katsir itu hidup di abad ke-14, di mana ilmu kritik riwayat itu sudah mapan. Sehingga ketika Ibnu Katsir mengkritik riwayat-riwayat yang ada dalam tafsir Ibnu Jarir, itu bukan berarti mereka saling bertentangan. Tidak seperti itu ya. Ahli ilmu itu memahami bahwa itu merupakan bentuk penyempurnaan. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi mengenai kondisi di balik penulisan kitab tafsir Ibnu Jarir. Terlebih pula, Ibnu Jarir, khususnya dalam kasus topik ini, itu beliau tidak mentarjih atau melegitimasi mana riwayat-riwayat yang benar dan mana riwayat-riwayat yang salah mengenai penafsiran dari cerita yang ada dalam Quran surah Al-An'am ayat 75 hingga 79 itu kan gitu. Nah, cerita tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan dalam tafsir Ibnu Jarir itu teman-teman berasal dari riwayat Ibnu Ishaq. Dan riwayat inilah yang dikritik oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, bahwa itu merupakan cerita legenda Yahudi. Nah, selain Ibnu Ishaq, teman-teman, Ibnu Jarir itu juga mengutip riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa yang di riwayat Ibnu Abbas ini dikatakan itu Nabi Ibrahim sampai dikatakan menjerumus kepada kemusyrikan, terjerumus pada kemusyrikan. Dikatakan sebagai berikut. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban faqala hadza rabbi
fa'abadahu hatta ghaba. Maka ketika malam tiba dan menutupi kegelapan, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Dia menyembahnya hingga tenggelam. Falamma ghaba qala la uhibbul afilin. Dan ketika tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian teman-teman ketika melihat bulan, maka dalam riwayat ini dikatakan, fa'abadahu hatta ghaba. Maka dia menyembahnya hingga terbenam. Begitu pula ketika melihat matahari. Dikatakan pula dalam riwayat tersebut, fa'abadahu hatta ghaba. Maka Nabi Ibrahim menyembah matahari hingga matahari itu terbenam. Nah, riwayat dari Ibnu Abbas ini itu memang cukup kontroversi. Karena kalau kita terima riwayat ini, maka konsekuensinya kita harus mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu pernah terjerumus pada kemusyrikan. Namun kalau kita ikut tarjihnya Ibnu Katsir, maka kita harus menolak riwayat yang satu ini kan gitu. Nah masalahnya, gimana bisa kita menolak riwayat ini sedangkan riwayat ini berasal dari Ibnu Abbas, seorang sahabat yang digelari tarjuman Al-Quran, yang didoakan Rasulullah sebagai sahabat yang paling memahami Al-Quran dan paling alim terhadap agama kan gitu. Nah, kontradiksi dan kontroversi itu yang akan kita ulas di episode kali ini. Sekaligus teman-teman kita akan membahas mengenai anggapan Yahudi di mana Nabi Harun, yang mana dalam Bible itu diceritakan beliaulah yang membuat berhala patung sapi. Serta juga dalam Yahudi dan Nasrani mereka memahami bahwa Nabi Sulaiman itu telah terjerumus kepada kekafiran karena menyembah patung menurut Bible ya, menurut cerita Bible seperti itu. Nah teman-teman, mengenai kisah-kisah Nabi, agar kita terhindar ya dari cerita-cerita problematik seperti ini, saya sarankan teman-teman membaca buku ini, terjemahan kitab Qasasul Anbiya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi di sini ketika menjelaskan kisah Nabi Ibrahim dari surah Al-An'am ayat 75 hingga 79 tadi, maka beliau dapat menjelaskan berdasarkan makna yang sesuai, karena beliau sendiri merupakan seorang yang kompeten dalam menafsirkan Al-Quran. Kan gitu ya. Nah teman-teman wajib memiliki buku ini sebagai bacaan utama kisah-kisah Nabi yang nantinya juga akan kita ajarkan ya kepada anak-anak kita. Dan pastikan bahwa cerita yang kita ceritakan itu bukanlah cerita hoak. Kan gitu. Nah tentang buku ini, klik aja link yang tertera di deskripsi video pun di kolom komentar semat di bawah video ini, atau klik yang ada link yang ada di atas ini. Namun teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Mau mengikut partisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar semat di bawah video ini. Nah teman-teman, mengenai episode yang sebelumnya, ada yang bertanya seperti ini. Emang apa masalahnya jika kita meyakini tentang cerita bahwa Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan? Dan mungkin dahulu Nabi Ibrahim memang pernah menyembah matahari, bulan, dan bintang. Jadi apa masalahnya jika kita meyakini cerita seperti itu? Kan itu dianggap sebagai proses pencariannya kan gitu. Pertanyaan seperti itu ya. Maka teman-teman jawabannya adalah bahwa keyakinan yang seperti ini itu bermasalah. Apa masalahnya? Pertama, tidak ada yang memvalidasi cerita itu. Ulama-ulama tafsir yang mengutip riwayat cerita itu, mereka hanya mengutip saja. Namun tidak melegitimasi cerita itu dengan pernyataan bahwa kisah tersebut itu valid. Bahkan Ibnu Jarir sekalipun, beliau tidak melegitimasi cerita tersebut. Itu yang pertama. Nah yang kedua, karena telah ada upaya tarjih yang dilakukan oleh ulama, khususnya seperti Ibnu Katsir. Ibnu Hazm itu bahkan mengatakan cerita tersebut adalah hoak. Sehingga menganggap cerita itu dapat diterima, itu sama dengan menganggap bahwa kita boleh saja menggunakan cerita-cerita hoak untuk menceritakan kisah Nabi, kan gitu. Dan yang ketiga teman-teman, menganggap bahwa Nabi Ibrahim pernah musyrik dan mencari Tuhan, itu bertentangan dengan keyakinan kita sebagai Muslim bahwa para nabi adalah orang-orang terpilih dan telah diberikan petunjuk, dan mereka itu telah diberikan petunjuk hidayah sejak mereka masih kecil. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya itu mengutip perkataan Qadhi Iyad dan beliau berkatakan sebagai berikut, yang artinya
Yang benar adalah bahwa mereka, yakni para nabi, itu terjaga dari kebodohan tentang Allah dan sifat-sifatnya, serta dari keraguan tentang hal itu sebelum kenabian mereka. Khabar dan athar yang mutawatir dari para nabi itu mensucikan mereka dari kekurangan ini sejak mereka dilahirkan. Mereka tumbuh dalam tauhid dan iman, bahkan dengan sinar pengetahuan dan hembusan anugerah kebahagiaan. Barang siapa yang mempelajari sejarah mereka sejak masa kecil hingga masa diutusnya mereka sebagai nabi, maka menyadari akan hal ini. Seperti yang diketahui dari keadaan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Sulaiman, dan lainnya, alaihimussalam, bahwa Allah Ta'ala berfirman, kami telah memberikan hikmah kepada Yahya saat ia masih kecil. Yakni Quran Surat Maryam ayat 12. Para mufasir berkata, Yahya diberi ilmu tentang kitab Allah saat ia masih kecil. Ma'mar berkata, ia berusia 2 atau 3 tahun. Para anak-anak berkata kepadanya, mengapa kamu tidak bermain? Yahya kemudian menjawab, apakah aku diciptakan untuk bermain? Al-Qadhi berkata, tidak ada seorang pun dari ahli sejarah yang menyebutkan bahwa ada seorang nabi yang diutus dan dipilih yang dikenal sebagai orang kafir dan musyrik sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin para nabi, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam, pernah melakukan kemusyrikan walaupun itu terjadi ketika ia berusia masih kecil. Karena Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sungguh Nabi Ibrahim itu adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan lagi hanif, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik, bukan termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 120. Nah, ayat yang serupa itu juga disebutkan dalam surah An-Nahl ayat ke-123 dan Al-An'am ayat ke-79. Nah, tentang ayat ini teman-teman, Ibnu Jarir At-Tabari itu mengatakan sebagai berikut. Walam yaka yusyriku billahi syai'an. Makna dari ayat ini adalah bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fayakunu min awliyai ahli syirki bih. Sehingga dia tidak termasuk dari golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Wa hadza i'lamun min Allah Ta'ala ahli syirki bihi min Quraisy. Ini adalah pernyataan dari Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrik dari kaum Quraisy. Anna Ibrahim minhum bari'un wa annahum minhu bura'. Bahwa Nabi Ibrahim berlepas dari mereka dan mereka berlepas darinya. Ibnu Katsir itu juga secara gamblang menyatakan sebagai berikut, teman-teman. Fakaifa yakunu Ibrahimul Khalila alladhi ja'alahu Allah ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Bagaimana bisa sosok Nabi Ibrahim yang dalam Al-Quran dikatakan dalam surah An-Nahl ayat tadi bahwa ia bukanlah termasuk orang musyrik. Nadhiran fi hadzal maqam. Dalam konteks ini ia dikatakan sedang mencari Tuhan. Bal huwa awlan nasi bil fitrati as-salimati was-sujiyati al-mustaqimati ba'da rasuli sallallahu alaihi wasallam bila syakkin wala raibin. Kita tidak ragu bahwa beliau adalah manusia yang paling layak untuk mendapatkan fitrah yang lurus setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan aneh teman-teman ketika kita sudah jabarkan dalil seperti ini, masih ada saja orang yang kekeh mempertahankan keyakinannya bahwa Nabi Ibrahim itu pernah ateis, lalu kemudian menyembah benda-benda langit, dan kemudian dikatakan mencari Tuhan. Ya, na'udzubillah. Sebagaimana penjelasan di episode sebelumnya, kita telah menguraikan dan membuktikan bahwa cerita versi ini memiliki paralelisasi dengan cerita legenda Abraham dari tradisi Yahudi. Setidaknya diketahui berasal dari kitab apokrif Yahudi yang bernama Sefer Hayasar. Dan itulah yang dikomentari oleh Ibnu Katsir sebagai cerita Israiliyat. Dan teman-teman, selain Sefer Hayasar, ada kitab lain yang baru-baru saja saya dapatkan ya mengenai cerita Abraham mencari Tuhan ini, yakni kitab Apocalypse of Abraham.
Namun berbeda dengan Sefer Hayasar, kitab ini saking nggak populernya di kalangan Yahudi sampai tidak ada nama dari Ibrani yang diberikan untuk literatur ini gitu ya. Dan karena tidak populer, jadinya tidak banyak orang yang meneliti untuk memastikan apakah isinya itu telah mengalami penyuntingan di kemudian hari seperti kitab-kitab apokrifa lainnya kan seperti itu. Ya memang benar teman-teman bahwa Rasulullah SAW itu pernah berkata, jika kita mendapati riwayat Israiliyat, maka jangan didustakan dan jangan pula dibenarkan ya. Cukup jadi tambahan wawasan aja. Ya memang benar tentang sabda Rasulullah tersebut. Namun itu untuk kasus cerita-cerita Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dan dengan akidah. Namun kalau cerita itu sudah bermasalah dan kontradiksi dengan keyakinan kita seperti ini, maka kita bisa memahami kenapa Ibnu Katsir kemudian mentarjihnya dan mengoreksinya kan gitu. Apalagi teman-teman jika riwayatnya tersebut bermasalah. Hadis saja jika ketahuan dhaif ataupun palsu itu bisa ditinggalkan karena tidak bisa dijadikan hujah dikarenakan riwayatnya itu mardud. Nah, apalagi riwayat-riwayat yang Israiliyat kan gitu. Nah, ini teman-teman jawaban dari pertanyaan di awal video tadi. Bahwa kalau cerita ini bertentangan dengan makna sebenarnya, yakni dari Al-Quran surah Al-An'am ayat 75 hingga 79 itu, lantas gimana cara kita mengkompromikan riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah musyrik kan gitu. Padahal kan Ibnu Abbas itu penafsir Al-Quran yang sudah diberkati oleh Nabi sendiri kan gitu. Nah jadi jawabannya teman-teman, masalahnya itu bukan di Ibnu Abbasnya, melainkan di riwayatnya. Jadi kalau kita perhatikan riwayat Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Jarir At-Tabari, maka kita akan melihat bahwa riwayat ini didapati dari jalur Al-Muthanna yang didapati dari Abu Salih, dan Abu Salih mendapatkan dari Muawiyah bin Salih, dan Muawiyah bin Salih mendapatkan dari Ali bin Abi Talhah. Yang mana Ali bin Abi Talhah itu mengakui mendapatkannya dari Ibnu Abbas, seperti itu ya. Nah, mengenai riwayat tafsir yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas dari jalur Muawiyah bin Salih dari Ali bin Abi Talhah, Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan mengatakan seperti ini. Al-Khalili berkata dalam Al-Irsyad, tafsir Muawiyah bin Salih, yakni seorang qadhi Andalusia yang mana riwayatnya tersebut itu berasal dari Ali bin Abi Talhah dan dari Ibnu Abbas yang kemudian diriwayatkan oleh para ulama besar dari Abu Salih penulis Al-Laits yang berasal dari Muawiyah. Para ahli hadis sepakat bahwa Ibnu Abi Talhah itu tidak mendengar langsung dari Ibnu Abbas. Jadi sosok Ali bin Abi Talhah yang mengaku mendapatkan riwayat dari Ibnu Abbas itu menjadi titik kritis puncak permasalahan ini. Karena teman-teman di sini adanya keterputusan antara Ali bin Abi Talhah dan Ibnu Abbas. Para ahli hadis sepakat bahwa Ali bin Abi Talhah itu tidak mendengar langsung dari Ibnu Abbas. Tidak ada satupun ulama sezama dengan Ali bin Abi Talhah yang menyebutkan perantaranya. Ibnu Majwaih dalam kitab Rijal Sahih Muslim itu mengomentarinya dan mengatakan sebagai berikut. Muawiyah bin Salih itu meriwayatkan tafsir darinya, yakni Ali bin Abi Talhah. Tetapi tafsirnya itu tidak dapat diandalkan karena dikatakan bahwa dia, yakni Ali bin Abi Talhah, tidak pernah melihat Ibnu Abbas. Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad itu juga mengatakan dan menuliskan sebagai berikut. Saya, yakni Al-Khatib Al-Baghdadi, itu membaca dalam kitab Abul Hasan bin Al-Furat, Muhammad bin Al-Abbas Al-Harawi itu memberitahu kepada kami dari Ya'qub bin Ishaq bin Mahmud Al-Faqih berkata, Saleh bin Muhammad ditanya tentang Ali bin Abi Talhah, dari siapa dia mendengar tafsir? Dia menjawab, dari tidak seorang pun. Nah teman-teman, ada sebuah kitab yang khusus membahas tentang riwayat-riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talhah, yakni kitab Tafsir Ibnu Abbas Musamma Sahifah Ali bin Abi Talhah an Ibnu Abbas fi Tafsir Quran yang ditulis oleh Dr. Rashid Abdul Mun'im Ar-Rijal. Jadi beliau secara fokus meneliti jalur riwayat Ibnu Abbas melalui Ali bin Abi Talhah ini. Nah ketika beliau membahas tentang riwayat ini, riwayat yang kita bahas di episode kali ini, di kitabnya halaman 204, pada catatan kakinya beliau mengomentari seperti berikut. Fadzalika batilun la tasihhu nisbatuhu li Ibni Abbas. Yang artinya, maka riwayat itu adalah batil dan tidak sah penisbatannya kepada Ibnu Abbas.
Nah, dengan demikian, maka sudah clear mengenai anggapan apakah Nabi Ibrahim pernah ateis, pernah musyrik, dan pernah mencari Tuhan. Bahwa cerita itu tidak sesuai dengan kebenaran redaksi Al-Quran berdasarkan dalil dan rujukan yang sudah kita jabarkan dari tadi. Tapi dari yang udah-udah, walaupun sudah kita jabarkan seperti ini, masih ada saja yang bersikukuh dengan penafsiran pribadinya. Menganggap bahwa ayat tersebut memang menceritakan tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ya jelas saja ya, jika diperbandingkan apakah kita harus memegang tafsiran kalangan ulama atau tafsiran pribadi, bahkan secara harfiah seperti ini, tentu kita lebih memilih tafsirannya ulama. Dan ingat teman-teman, bahwa walaupun Ibnu Jarir itu meriwayatkan cerita ini, namun beliau tidak melegitimasinya, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Dengan demikian teman-teman, maka riwayat ini dan asumsi atau cerita yang tersebar sama ini itu fik positif problematik. Karena gini teman-teman, kita ini tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani. Sebab mereka itu telah mengatakan bahwa nabi-nabi ada yang pernah musyrik dan kafir. Contohnya seperti Nabi Ibrahim yang termuat dalam legenda Yahudi, di mana kemudian dibantah dalam Al-Quran, wa ma kana minal musyrikin, wa lam yakum minal musyrikin, dan wa ma ana minal musyrikin dalam surah Al-Nahl dan juga dalam surah Al-An'am, yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan berasal dari kalangan orang musyrik. Mereka teman-teman juga mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu telah kafir karena dikatakan menyembah berhala. Hal ini disebutkan dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4-6. Nah, tudingan ini teman-teman dibantah oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir. Dan mereka juga teman-teman mengatakan bahwa Nabi Harun telah membuat berhala atas desakan umat Bani Israel. Hal ini disebutkan dalam Keluaran pasal 32 ayat 1-4. Al-Quran itu kemudian memberikan klarifikasi bahwa bukan Nabi Harunlah yang telah menjerumuskan umat Bani Israel kepada kesyirikan, melainkan Samiri, sebagaimana diceritakan dalam surat Taha seperti itu ya. Dalam Al-Quran juga teman-teman, Nabi Musa itu diceritakan bahwa dia itu sempat mengira Nabi Harun itu telah membuat patung tersebut, sampai menarik jenggotnya seperti itu. Namun setelah dia menyadari bahwa Nabi Harun tidak bersalah, dia kemudian memohon ampun kepada Allah, yang mana hal ini diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 151. Dan ingat teman-teman, sebuah hadis mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dob, yang maknanya sempit sekali, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Jadi teman-teman, semoga kita terhindar dari tabiat-tabiatnya Yahudi dan Nasrani. Khususnya dalam hal ini mengenai anggapan bahwa nabi-nabi pernah musyrik maupun pernah kafir gitu ya. Ya, bagaimana pendapat teman-teman tentang episode kali ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan share juga sebanyak-banyaknya video ini agar banyak orang yang tahu. Dan kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat menyalurkannya via website kitabisa.com. Linknya tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Subscribe dan juga bunyikan loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya dari channel ini. Dan teman-teman buat yang mau baca kisah Nabi Ibrahim, versi kisah sahihnya, teman-teman bisa baca di buku ini. Teman-teman klik aja link buku yang ada di bawah kanan saya ini, atau klik aja link yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar di bawah video ini. Dapatkan pula bonus melimpah ratusan e-book Islami secara gratis ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.